Bismillahirrahmanirrahim. 0812-2116-740 ya. Pak Ustadz, saya batin ini tidak tenang ya, karena ada masalah anak ya. Dikira kalau sudah nikah beres masalah ya. Ternyata masih ada masalah baru yang harus saya selaku orang tuanya terlibat. Ya, pertama harus diketahui bahwa al-faqah bustul mawahib katanya. Musibah adalah hamparan anugerah ya. Jadi ada musibah sakit itu hamparan anugerah. Makanya la maridu illa liqaramati alaih. Tidak ada penyakit bagi orang yang baik kecuali Allah memuliakan orang itu. Makanya siapa yang sabar dalam keadaan sakit, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah habiskan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Nah, untuk ini ketika kita sakit biasanya kan minimal satu, tenaganya hilang, lemas gitu kan. Yang kedua, yujibul baha, hilang cahaya wajahnya. Cakep, sakit, hilang cakepnya. Ketiga, hilang nafsu makannya. Nah, keempat, hilang nyenyak tidurnya. Nah, yang kelima, hilang dosa-dosanya. Begitu sembuh, wajah kembali baik, makan enak, tidur nyenyak, tenaga datang, tapi dosanya tidak dikembalikan. Itulah sebabnya bersyukurlah kalau kita sakit. Imam Syafi'i selalu berdoa, ya Allah, bila penyakit ini bisa menghapuskan dosa-dosaku, maka teruskan aku sakit. Tapi bila sehat bermanfaat, maka sehatkanlah aku. Begitulah harusnya sampaikan kepada Allah. Bila sakit ini menggugurkan dosa, berikan aku kesabaran untuk menahan sakit ini. Tapi bila sehat bawa manfaat, maka segera sehatkan aku. Sambil berusaha untuk mencari kesembuhan. Imam Syafi'i besoknya pergi ke Sayyidah Nafisah kan, minta didoakan. Karena Sayyidah Nafisah ini buyutnya Rasulullah SAW, cucunya Sayyidina Ali. Beliaulah seorang wanita salihah yang sempat mengkhatamkan Quran 4.000 kali. Dan ini luar biasa ya. Nah, ini sudah pertama itu ya. Yang kedua, kalau lihat Al-Quran, faman tabi'a hudaya fala khauf alaihim walahum yahzanun. Nah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada yang bersedih hati. Jadi kalau kita ingin tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada sedih, ikutilah petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, petunjuk Al-Quran bila kita menghadapi masalah, pertama salat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wa shalah. Seluruh hadis-hadis Nabi, termasuk Nabi SAW, bila ada masalah, beliau sholat minimal 2 rakaat. Nah, sholat yang pertama adalah sholat wajib. Lakukanlah dengan berjamaah. Bila dekat masjid, segera ke masjid. Di situ ada rahmat Allah. Di situ juga ada solusi ilahi. Sholat berjamaah itu sandaran yang paling kokoh bagi orang yang beriman. Nah, minimal itu kalau kita sholat berjamaah itu 5 lah keutamaannya. Pernah saya sampaikan ya, 5 keutamaan berjamaah sholat itu. Dan ini luar biasa kalau kita lihat hadis Nabi, berjamaah sholat itu minimal 5. 1, dilipat gandakan pahalanya. Sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi mumparidan. Siapa yang sholat berjamaah lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Itu bisa kebayang, 1 kali berjamaah sholat, 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi kalau dia duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, maka kita hanya 5 kali, yang di rumah 200 tahun baru sebanding. Itu luar biasa. Nah, yang ada hubungannya dengan bahasan kita, siapa yang berjamaah sholat, wa manhatun anil ismi wal bala, mencegah malapetaka dan bencana alam. Jadi siapa yang paling tenang di saat banyak bencana alam, malapetaka? Orang yang dekat dengan Allah.
Nah, salah satunya dengan salat berjamaah. Gitu ya. Jadi kalau diartikan salat berjamaah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut buat mereka dan tidak ada kesedihan dalam hati mereka. Yang kedua adalah sholat tepat waktu. Karena sholat tepat waktu ini termasuk mempercepat laporan kepada Allah. Jadi siapa yang menyegerakan sholat, nah itu tepat waktu, berarti dia menyegerakan laporan masalah hidupnya kepada Allah. Karena sholat adalah proposal hidup manusia. Nah kalau sudah sholat tepat waktu, belum juga beres masalah, hidupkan sholat sunat. Bisa sholat tahajud, bisa sholat duha. Saya ketemu dengan orang yang sudah lama sholat tahajud dan ternyata sudah biasa. Walaupun bangunnya tidurnya malam, sudah biasa bangun jam 3. Setengah 3, jam 3, setengah 3, jam 3. Jadi 1 jam sebelum subuh sudah bangun. Memang dalam Al-Quran ada isyarat, kanu qalila minal lail ma yahjaun. Orang soleh itu sedikit tidurnya. Jadi kalau ingin tahu orang soleh tidurnya sedikit. Nah kalau yang tidak soleh sedikit-sedikit tidur, ya. Nonton TV tidur, mau mandi tidur dulu, baca koran tidur, majelis taklim tidur, nonton TV tidur, di TV nonton manehnanya. Nah wabil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 17-18, istighfar yang paling bagus adalah menunggu waktu subuh. Perbanyaklah istighfar. Malajimal istighfar, siapa yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Akan hilang segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, akan hilang segala kesulitan diganti dengan kemudahan, dan siapa yang banyak istighfar diberikan rezeki di luar dugaan. Makanya istighfar itu termasuk zikir yang jadi solusi dalam hidup. Akan membuka kemudahan, menghilangkan kesedihan. Itulah istighfar. Kapan istighfar yang paling bagus? Menjelang subuh, itu yang paling bagus. Ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak terasa sedih buat mereka, juga tidak ada rasa takut. Kenapa? Ya petunjuk Allah. Bisa sholat tahajud, bisa sholat duha. Bahkan ada sholat namanya intizar, sholat 2 rakaat salam berdiri, 2 rakaat salam berdiri, terus saja, tidak ada batasnya. Ada sholat mutlak, silahkan. Kalau ingin coba silahkan, sholat berjamaah saja. Jangan lama-lama lah, 1 bulan umpamanya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah. Pasti ada solusi dari Allah. Kalau 1 bulan terlalu lama, boleh 2 minggu saya cobaan. Pura-pura sholat, hilana, sok cobaan. Kenapa? Sholat tidak semata-mata ritual, tapi sholat merupakan solusi dalam Islam. Ya. Nah karena itu jangan lupa, ya, bersandarlah kepada Allah. Tidak ada orang yang kecewa dan ujungnya ada solusi. Begitu ya Bu ya. Hidupkan berjamaah sholat, insya Allah ada solusi ilahi. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon doa restu ya untuk semuanya. Ini, oh ya, insya Allah ya. Insya Allah yang Kang Khotam besok ya, nikah ya. Insya Allah saya mudah-mudahan bisa datang ya, jam 6 dari rumah, mudah-mudahan. Nyampe jam 2, jam 8 ya insya Allah ya. Saya punya kakak 4, saya paling kecil. Dan paling kecil juga rezekinya ya. Nah, saya jadi minder karena kalau kumpul keluarga, saya yang paling tidak punya rezeki. Pak Ustaz mohon pencerahannya. Kilatul mal aqallu lil hisab, katanya gitu kan. Sedikit harta, paling sedikit hisabnya. Itu satu. Jadi orang yang hartanya sedikit, itu sedikit hisabnya, tidak banyak pertanyaan. Uangnya dari mana, digunakan untuk apa? Ya kenapa? Karena kan sedikit uangnya. Jadi kalau
Orang yang miskin rajin ibadah, dihisabnya sebentar, jangan lupa ke surganya duluan. Orang yang kaya itu lama ditanya untuk apa, dari mana, dengan cara apa, digunakan untuk apa. Itu satu. Yang kedua, yakini bahwa yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan kedudukannya, bukan mazhabnya, bukan bergelimangnya kekayaan, tapi yang paling takwa. Itu yang paling aman. Miskin takwa baik, kaya takwa baik. Kekayaannya menyebabkan lupa kepada Allah, itu bisa jatuh kepada istidraj, siksa berupa bergelimangnya kekayaan. Kata siapa? Fir'aun miskin, ya, kekayaannya luar biasa. Satu-satunya raja yang dicantumkan dalam Quran tidak pernah miskin adalah Fir'aun. Seluruh perabot rumah tangganya terbuat dari emas. Saya pernah lihat 2 kali ke sana. Dan ternyata benar itu, mayatnya ada, peninggalannya ada. Seluruh perabot rumah tangganya, dari mulai sepatu, sendal, ikat pinggangnya, apalagi ikat kepalanya. Dan dia termasuk raja yang punya kereta emas kan 2. Yang satu tenggelam di Laut Merah, yang satu masih ada. Itulah Fir'aun. Jadi Fir'aun ini seorang raja yang tidak pernah miskin, tidak pernah juga sakit. Makanya Fir'aun tidak punya kartu BPJS, ya. Sehat terus. Tapi sehat digunakan untuk yang tidak baik, itu namanya tahdid, sungkunan. Kalau harta namanya istidraj, siksa berupa bergelimangnya kekayaan. Jadi Kang, yang penting takwa, itu yang penting. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Begitu ya. Tingkatkan aja ketakwaan, baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Nah, berikutnya sikap yang paling bagus juga adalah, nah gini ya, kalau lihat kakak sukses nih, yang berapa 3 berarti kakaknya sukses 3-3-nya. Kita paling tidak sukses dalam segi dunia. Diteliti apa kuncinya. Jadi orang baik itu kalau lihat orang yang sukses, langsung nurutan. Apa kuncinya? Oh, dia kerja keras. Apa kuncinya? Oh, dia tekun. Apa kuncinya? Oh, dia tidak putus sholat tahajud. Nah, itu yang bagus. Jadi kalau ada orang sukses, ikuti. Mengikuti orang sukses namanya ittiba. Nah, itu ittiba itu termasuk dianjurkan. Makanya penting ya, mendalami, menalaah, mengikuti orang-orang yang sukses. Nah, ingin rumah tangga sukses, gaulah dengan orang yang sukses rumah tangga. Ingin sukses dalam bisnis, gaulah dengan orang yang sukses dalam bisnis. Saya ingin cocok tanam, nah, gaulah dengan orang yang petani yang sukses. Jangan sampai gaul dengan yang gagal, karena bisa jadi yang gagal itu bisa nular kepada kita. Kakak kita sukses, apa nih kuncinya? Oh, ternyata dia tekun, gitu ya. Tekun dalam satu bidang, karena kadang-kadang banyak yang dipaju, sangatlah dipaju. Nah, menggali sumur yang dalam jauh lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Apa maknanya? Satu tapi fokus lebih baik daripada banyak ikut terus saja, akhirnya entong lain, hayam lain katanya. Gitu ya. Miring binga Pak Ustadz Berantas Damang. Alhamdulillah ya, saya kemarin tidak siaran 1 kali dan sisanya juga kurang sehat. Alhamdulillah sekarang sudah ada suara ya. Yang kemarin sempat hilang, dan teman-teman yang luar biasa ya, yang nengok ke rumah, yang ngirim obat, yang ngirim makanan. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Doa dari semuanya. Karena ternyata waktu hari Sabtu saya harusnya istirahat, langsung nyambung acara. Besoknya nyambung subuh, langsung ke Wado ya. Dari Wado langsung ke Karawang ya. Nah, dan ini Masya Allah ya, tapi alhamdulillah semuanya sehat, lancar ya. Tainana cuma majeng ya, aduh Masya Allah ya. Nuhun ya kan terus ngirim tuangan lu eten sang saja bina ya. Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah punya cucu, tapi ada agenda ngaji yang terganggu dengan cucu. Ini gimana ya? Karena saya juga gak mau kehilangan cucu, tapi saya juga ingin mendapatkan ilmu
nggak mau kehilangan majelis ilmu. Ya al-asriyah, ya atur waktu yang baik. Kapan kita selaku nenek yang baik, ada waktu khusus. Kapan kita selaku orang yang senang majelis taklim, ada waktu khusus. Makanya kuncinya komunikasi. Ada jamaah saya, sok cucu tiap Senin sampai Kamis. Tapi Jumat, Sabtu, Ahad, mama nggak mau diganggu. Kenapa? Khusus majelis taklim. Komunikasi yang baik. Ya. Yang kedua, jangan lupa niatkan ibadah. Karena tugas kita itu adalah khidmatul iyal, melayani keluarga. Jadi kalau seorang ibu melayani anak itu ibadah. Seorang bapak melayani anak ibadah. Termasuk seorang nenek ngasuh cucunya harus niat ibadah. Sampai kata baginda Nabi, kalau engkau jalan-jalan di surga, carilah Riyadul Jannah, taman surga. Yang kedua, cari Darul Farah. Darul Farah. Farah itu dar, tempat, farah itu gembira semua. Ya Rasulullah, di mana taman surga itu? Kata Nabi, di majelis taklim. Makanya kalau kita sering ke majelis taklim, berarti kita masuk ke taman surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Allah dan malaikat akan baca salawat kepada saf yang paling depan. Apa yang dimaksud? Majelis taklim. Makanya kalau majelis taklim datang kosong di depan, segera di depan isi. Jangan patukang-tukang kata orang Sunda. Nah, makin dekat kepada yang mencari menyampaikan ilmu, makin banyak ilmu di situ. Ya. Siapkan catatan khusus. Yang kedua, Darul Farah. Darul Farah itu satu tempat di surga, semuanya bahagia, tidak ada yang sedih. Buat siapa Darul Farah itu? Buat kakek dan nenek yang suka ngasuh cucunya. Nah itu. Jadi kalau kita tulus ikhlas, niatkan ibadah, itu ladang pahala. Cuma intinya komunikasi. Sampaikan saja sama anak. Agenda mamah nih hari Jumat, Sabtu pengajian. Jadi jangan sampai nitipkan cucu ketika pengajian. Tapi kalau toh terpaksa dititipi, ada seorang ibu yang selalu bawa cucunya kalau ngaji itu ya. Dan ternyata alhamdulillah, dikasih handphone aja langsung di channel mainan anak, anteng 1 jam itu tidak mengganggu. Itu juga termasuk solusi. Begitu Bu ya. Jadi selamat punya cucu, semoga soleh dan solihah dan ibu tulus ikhlas ya. Ya berikutnya Pak Ustadz mohon diulang nomor rekening ya. Untuk rekening 056 2620 658. Ini BNI Syariah atas nama Yayasan As-Salam Nur Salim untuk dana sosial panti asuhan ya. 056 2620 658 BNI Syariah ya. Atas nama Yayasan As-Salam Nur Salim. Ya terima kasih banyak nih ke keluarga besar Bulog ya yang kemarin saya ngambil beras ya. Alhamdulillah ya semuanya lancar. Kemudian untuk Pak Yudi ya, ini mudah-mudahan sehat ya, karena masih sakit saya dengar ya. Katanya nggak boleh ditengok ya, karena ada gejala corona ya. Mudah-mudahan karantina mandirinya jalan terus ya. Kuatkan iman, kemudian kuatkan imun supaya kita aman ya. Punten gaduh pertarosan Pak Ustadz. Saurna upami, sebentar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saurna pami baru haji Allah sok ngantosan ngiring haji 8 tahun tak acan katampi kabarna naon margina eta Pak Kiai nuhun pencerahanana. Ya, ini pertarosana naonnya punya itu ya. Ngantosan ya gini ya, haji itu termasuk ibadah yang paling puncak. Nah, disebut ibadah paling puncak, coba lihat. 1 rukun Islam, puncaknya haji. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Nah, kalau diibaratkan rumah, itu syahadat itu pondasi. Nah, setelah pondasi, kita bikin tiang, itu sholat. Zakat itu dindingnya, saum atapnya, haji itu pagarnya. Syahadat bisa semua, itu ibadah lisan.
Sholat insya Allah itu ibadah waktu, tidak lama, tidak capek. Zakat ibadah harta, itu pun hanya 2,5% dari penghasilan 84%. Ya, dari 84 gram. Kita saum itu ibadah fisik, kurang lebih ya antara 13-14 jam kita tidak makan, tidak minum. Itu pun dianjurkan sahur, apalagi mobilitasnya tinggi. Ya. Kalau tidak sahur, umpamanya sementara pekerjaan banyak, lebih baik kita batalkan di qadha atau di fidyah. Tapi kalau haji mencakup semuanya, gitu. Ya ibadah lisan, ya nunggunya lama, ya rezekinya juga luar biasa. Kalau sekarang 36 juta, kalau kita nabung aja 20 tahun, paling seharinya berapa itu? Bisa semuanya. Karena agama Islam itu agama yang mudah dan bisa diamalkan oleh umatnya. Cuma di kita ada yang mementingkan, ada yang tidak kan. Ya, nabung saja. Ada yang 2.000 sehari, ada yang 3.000 sehari. Ada yang tukang pulung kan, 30 tahun, 40 tahun nabung, akhirnya bisa berangkat haji. Nah, kalau sudah daftar, baru niat saja, qabilallahu hajjaka, kata malaikat. Semoga Allah mengabulkan, menerima hajinya. Begitu bayar uang muka berapapun, malaikat doa lagi, wa ghafara zambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Nah, begitu berangkat haji, sampai 40 hari sepulang haji, malaikat masih doa. Wa akhlafa nafaqataka. Dan semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Jadi kalau sudah daftar, kemudian nunggu, nah menunggu berangkat haji bagian dari ibadah. Dan kita sudah tercatat di situ, karena sudah daftar. Sudah daftar meninggal dunia, dicatat sudah haji, namanya haji daftar gitu kan ya. Nah, makanya terus nunggu, ikuti aturan pemerintah. Jangan coba-coba, haji itu ibadah yang sangat suci. Saya pernah datangi orang, saya ganti ustadz katanya, saya siapkan uang 50 juta sampai 100 juta, yang penting bisa berangkat tahun ini. Saya bilang nggak bisa, karena kalau sudah suap menyuap pasti yang dikorbankan. Gitu kan, kalau sudah dikorbankan sama muslim, calon tamu Allah, itu kan zalim. Agama mengajarkan innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang berbuat zalim. Begitu ya. Itu ibu tunggu sambil koordinasi kemana ke depan ditanya ya. Oh, katanya ongkos haji di Gentosan, tapi itu 8 tahun asa can katinggal gentos. Nah, ya gini Bu ya. Nah, jadi pergantian ongkos haji itu wa akhlafa nafaqataka, semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Itu pergantiannya bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi kepada anak cucu kita. Jadi kalau kita rezeki ada, di saat orang lain tidak ada, itu boleh jadi. Karena dulu nenek moyang kita sempat berangkat haji, sampai 7 keturunan. Kalau umroh katanya 5 keturunan. Nah gitu ya, jadi jangan sampai kita berharap kok belum ada pergantian. Mungkin anak kita yang dapat. Boleh jadi kita sudah meninggal dunia, pergantian dari Allah baru datang untuk cucu kita. Itu bisa terjadi. Karena albirru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan bawa manfaat kepada yang tidak mengerjakannya. Termasuk haji. Gitu ya. Jadi nanti anak cucu kita yang dapat pergantian ongkos haji itu. Sebagaimana doa para malaikat, ketika orang itu berangkat haji, maka malaikat akan berdoa, fa akhlafa nafaqataka, dan semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, cobi jelasin perkawis tawasul. Ya, tawasul yang disepakati 2. Satu kepada yang hidup. Kita datang sama orang tua, mah doain, itu namanya tawasul. Pak doain saya. Nah, datang sama ustadz, minta didoakan, itu namanya tawasul kepada yang hidup. Atau teman-teman, ada majelis taklim, ustadz lagi doa, tolong selipkan doa ini untuk anak saya, tawasul namanya. Yang kedua, tawasul kepada amal soleh. Ya, tawasul dengan amal soleh, itu dibenarkan. Umpamanya kita sholat duha.
Setelah sholat duha baca Al-Quran. Sebut saja kebiasaan baca surat Ar-Rahman umpamanya. Beres sholat duha dan baca Ar-Rahman, kita tawasulkan, ya Allah, dengan keberkahan sholat duha dan surat Ar-Rahman yang telah saya baca, berikan rizki kepada kami. Bila rizki untuk kami jauh, dengan duha dan Ar-Rahman dekatkan. Bila rizki sulit, dengan duha dan Ar-Rahman permudah. Bila rizki sedikit, dengan baca surat Ar-Rahman dan sholat duha, perbanyak. Bila rizki ada pada pekerjaan kami, dengan sholat duha dan surat Ar-Rahman yang kami baca, lancarkan seluruh pekerjaan kami sehingga mendatangkan rizki yang halal dan barokah. Akhirilah dengan doa, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Nah, boleh besoknya ternyata belum juga diijabah, udah sedekah. Kumpulkan anak yatim atau kirim makanan ke panti asuhan. Ya Allah, jadikan sedekah ini bisa menyembuhkan yang sakit, khususan untuk ibuku, kalau itu yang sakit ibu kita. Begitupun yang lain. Pernah yang datang ke Rase ya, usianya 37, sulit dapat jodoh. Saya bilang, kerja di mana, Neng? Saya kerja di PTDI. Udah, dari gaji saja keluarkan 2,5%. Kemana kan Pak Ustadz? Terserah, mau ke masjid silahkan, mau ke pantai asuhan silahkan. Kalau bentuk makanan silahkan. Akhirnya setuju ya, tiap bulan ngirim makanan. Selesai ngirim makanan, langsung wudhu, pakai mukena, sholat duha. Ya Allah, jadikan sedekah ini bila sulit jodoh untuk saya permudah. Nah, bila jauh jodoh saya dekatkan. 6 bulan datang lagi, alhamdulillah sudah menikah ya. Sekarang sudah 3 anaknya, ngiring pinggahnya teh. Saya dengar sekarang udah pindah ke Cianjur ya, kata ngikuti suami. Alhamdulillah. Inilah yang disebut dengan tawassul. Dalilnya sangat banyak. Wa man jara akhiran hasada ibtatan. Siapa yang berbuat baik maka keinginannya akan tercapai. Makanya jangan bosan berbuat baik. Karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah mengabulkan permohonan kita. Di rumah berbuat baik, tempat kerja berbuat baik, di mana saja berbuat baik, karena boleh jadi kebaikan itu akan mendatangkan rizki. Dan ini banyak cerita yang saya anggap luar biasa. Saya ngaji ke satu tempat, saya datang sendiri aja, enggak kami jemput katanya. Biar kami yang ikuti mobil Ustadz. Udahlah kalau gitu jemput saja. Ternyata di komplek itu ada seorang jamaah yang sengaja beli mobil untuk antar jemput Ustadz di masjid. Di jalan ngobrol, saya orang Cikijing Pak Ustadz. Nah, oh gitu, alhamdulillah. Hanya dia cerita sepanjang jalan itu. Dulu saya pengangkut sampah. Saya berusaha menjadi orang yang baik. Karena kebaikan itulah banyak yang nitip kunci sama saya. Satu saat ada yang meninggal keluarga Jakarta. Mang nitip kunci rumah ya katanya. Oh nitip rumah katanya. Saya ke Jakarta dan meninggal. Oh boleh Pak katanya. Pergi langsung dia beres-beres di halaman rumahnya. Lihat ke pintu ternyata kuncinya ketinggalan. Langsung diambil dikasihkan ke Pak RW. Yang punya rumah yang asalnya 3 hari, 1 hari udah pulang. Langsung muncul suuzon, pasti rumah dimasuki oleh si Mang ini. Nyampe ke rumah, si Mang masih beberes di situ. Pak ini tadi kemarin kuncinya ketinggalan kan. Terus kemana kan sama kamu? Saya kasihkan ke Pak RW. Oh gitu katanya. Dan begitu buka rumah, seluruh barang-barang utuh, tidak ada yang hilang. Sebagai tanda terima kasih ngasih uang 5 juta. Dan uang 5 juta itu dia jadikan modal awal. Sekarang jadi juragan material. Ini apa? Kebaikan bisa mendatangkan rizki. Mungkin kalau orang itu culas bisa saja diambil uangnya. Kalau kamu katanya masuk ke rumah itu baru saja saya nerima uang ratusan juta. Karena habis jual sawah belum sempat disimpan di bank. Karena ada yang meninggal, jadi saya tergesa-gesa ke Jakarta. Inilah kejujuran yang mendatangkan rizki. Begitu ya. Itu yang disebut waman zara akhiran hasada ibtatan. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon bersabar dulu ya, kita simak syair berikut ini. Insya Allah bermanfaat.
Inna minasyairi hikmah. Sesungguhnya dalam syair itu ada pelajaran. Ya, mangga jangan kemana-mana. Masih bersama 102,3 Rasa FM. Iya, masih bersama 102,3 Rasa FM. Suaranya ungu yang luar biasa ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana solusinya supaya tidak khawatir tidak diterimanya ibadah? Kekhawatiran tidak diterima sedangkan kita sudah jalan ibadah, itu hati-hati, bisa jadi bisikan setan itu. Teruskan ibadah ya. Diterima tidak diterima, didengar tidak didengar, diijabah tidak diijabah, lanjutkan ibadah. Makanya supaya tambah yakin diterima atau tidak, min adillatihat tafsiliyah, dalil yang terperinci gitu lah. Pokoknya kenapa sholat tahajud kan ada dalilnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Kenapa sholat duha kan ada dalilnya. Wadduha gitu kan. Terus hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Makin sering mendalami dalil-dalil, insya Allah makin yakin satu saat ibadah kita akan menolong kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping mendalami fadilah juga yang kedua jangan lupa mukhalatatus sholihin. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Karena ternyata pergaulan itu menentukan keyakinan. Nah, an-nasu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum may yukhalilu. Manusia itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah meneliti dengan siapa kita bergaul. Gitu. Kalau kita ingin berhenti merokok ya bergaulah dengan yang tidak merokok. Itu pasti satu saat akan nggak mau karena sudah pergaulan. Ya keyakinan aja bisa pindah kok, gitu. Gitu ya Kang ya, bergaul dengan orang yang saleh. Nah, yang terakhir perluas ilmu, gitu. Sempatkan ke majelis taklim. Karena ternyata orang yang rajin ke majelis taklim itu dalam segi ritual, segi ibadah itu tambah rajin. Kenapa? Oh ternyata. Makin sering ke majelis taklim, makin tahu kekurangan kita, gitu ya. Dan setiap pergi ke majelis taklim harus seperti gelas kosong. Nah, diisi apapun bisa. Makanya jangan pilih-pilih ustadz. Nah, ustadz ini kelebihannya ini masuk. Kalau orang sudah merasa pintar, gelas itu merasa penuh terus. Yang ujungnya enggak menerima pendapat orang lain. Nah, ketika mau mendengar pendapat orang lain, tidak mau menerima masukan orang lain, itulah orang yang egois. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Nah, egois itu awalnya tidak mau dengar pendapat orang lain. Gitu. Punten, apakah akan dibalas atas dosa-dosa kita di akhirat meskipun kita sudah bertobat? Oh, kalau sudah tobat tidak. Jadi orang yang punya dosa dia bertobat, itu bersih dosa-dosanya seperti tidak melakukan dosa. Kenapa? Tobatnya tobat yang nasuha, tobat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, begitu ya. Makanya pekerjaan tergesa-gesa itu pekerjaan setan. Tapi ada yang harus segerakan. Salah satunya apa? Tobat. Kenapa tobat harus segerakan? Karena kita belum tahu kontrak umur sampai berapa tahun. Yang jelas banyak yang di bawah kita sudah wafat. Yang seusia kita sudah wafat. Teman kuliah mulai pada ada yang meninggal, ada kabar meninggal. Teman kuliah saya sudah 15 orang yang meninggal. Itu yang saya tahu, belum yang belum tahu. Teman SPG sudah 9 orang ya, yang saya tahu. Ya, berarti usianya ya sama lah dengan saya. Teman SD kemarin ada 2 orang yang meninggal. Teman SMP sudah 4 orang yang saya tahu nih. Jadi umur kita nggak tahu dikasih usia keberapa oleh Allah. Makanya segera tobat itu. Karena umur kita belum tahu kontraknya sampai usia berapa. Berbahagialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Al-maut al-mau'izah. Kematian adalah pelajaran. Hari ini kita mendoakan, besok lusa kita yang didoakan. Hari ini kita menyolatkan, besok lusa kita yang disolatkan. Makanya jadikanlah kematian teman, sahabat, tetangga. Jadikan pelajaran buat kita. Karena satu saat kita akan menyusul. Begitu ya, makanya segera tobat. Pak Ustadz, ada yang mengganjal nih masalah Sayyidina nih.
katanya pakai Sayyidina itu bid'ah. Coba lihat hadis Ibnu Hibban ya. Nabi SAW mengatakan begini, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak Adam pada hari kiamat. Nabi sendiri menyebut dirinya sayyid, penghulu, ya, pemimpin yang dimuliakan. Jadi boleh, nggak ada masalah. Ya. Ini wilayah ikhtilaf. Pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina boleh. Cuma kalau yang pakai Sayyidina ada dalilnya. Yang tidak pakai juga ada dalilnya. Artinya jangan saling menjelekkan. Begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya suami sering keliling ke masjid. Dan alhamdulillah masih sampai sekarang. Tapi kadang-kadang saya suka kehilangan suami, kehilangan bapaknya anak-anak. Saya ingin penjelasan apa harus begitu Islam itu. Ya, keliling masjid sampai lupa keluarga itu keliru. Coba kumpulkan dalam Al-Quran hadis-hadis atau ayat-ayat tentang keluarga. Jauh lebih banyak. Ya. Jauh lebih banyak. Diawali dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Adanya masjid bukan berarti lupa keluarga. Sama. Adanya keluarga bukan berarti lupa ke masjid. Jadi kalau begitu apa? Kembali ke konsep yang tadi, al-asriyah, menjaga dan mengatur waktu. Kapan kita ke masjid ada waktu khusus. Senang olahraga, kapan ada waktu khusus. Senang kesenian, kapan ada waktu khusus. Senang refreshing, naik sepeda, ada waktu khusus. Kapan kita selaku ayah yang baik, selaku ibu yang baik pun ada waktu khusus. Itu yang disebut dengan wal asri. Makanya kata Imam Syafi'i, bila kaum muslimin sudah melaksanakan surat wal asri, dijamin selamat dunia akhirat. Diingatkan Bu ya. Dan mengingatkan suami yang berbuat keliru itu bagian dari amal saleh. Khairu zauj man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Karena suami bukan sosok yang sempurna. Ada saatnya suami dengar istri. Ada saatnya istri dengar suami. Makanya salah satu katanya, istri salihah, suami soleh, selalu mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Begitu, minimal lah ketika sholat. Siapa yang bangun duluan, dia bangunkan pasangannya, dia sholat bersama, maka kedua suami istri termasuk ahli zikir, kata Nabi kan gitu. Karena orang yang baik itu, suami dorong ke surga, istri nuntun ke surga. Nah, insya Allah ujungnya masuk surga sama-sama, gitu ya. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz dapat musibah. Ada kabar suami nikah siri dengan teman SMA-nya. Ya, menurut Pak Ustadz bagaimana ini yang seperti ini? Ya begini ya, inna min akhlaqil mu'min. Sesungguhnya akhlak seorang mukmin adalah salah satunya nih, wala ya'samu fi may yuhibbu, tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Jadi bukan orang yang beriman kalau menyakiti pasangannya, baik istri atau suami. Makanya hati-hati nih, iman tidak cukup dengan ritual sholat, saum, tahajud, duha, tidak cukup. Tapi iman identik dua, aman. Apakah kita orang beriman merasa nyaman gak nih di rumah? Nah, jadi istri beriman bikin nyaman suami. Suami beriman bikin nyaman istri. Saya pernah telepon seorang ibu ustaz, musibah, kunaon, salake ya di imah. Jadi musibah sebutnya itu. Nah, apakah kita orang tua yang baik bikin nyaman anak? Itu iman. Iman tuh nyaman. Man salimal muslimuna milisanihi wayadihi. Siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lisannya dan perbuatannya. Jadi kalau ingin orang beriman dalam segi sosial, tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Ya bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa teman, bisa sahabat. Jadi orang beriman tuh bikin nyaman. Nah, kedua amanah, gitu kan? Nah, amanah. Jadi di saat ada yang undang-undang sekarang ya kalau nggak salah nih, undang-undang sekarang nikah siri termasuk pelanggaran.
Nah, karena pelanggaran berarti kalau tujuan nikah itu qurrata ayun, bahagia lahir batin, tidak mungkin pernikahan itu ada kebahagiaan bila ada pihak yang disakiti. Diulang ya, nikah itu tujuannya bahagia lahir batin. Tidak mungkin ada kebahagiaan kalau pernikahannya itu ada yang disakiti. Wa ma lizzalimina min ansar. Tidak mengalir segala pertolongan kepada orang yang suka menyakiti. Kita ayat yang lain, innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Ini sudah terjadi, gimana? Ibu patuh aktif. Patuhi tapi aktif mencari informasi. Benar tidak? Karena hancurnya rumah tangga juga di sisi lain kila wakola. Katanya dan katanya. Begitu ya. Hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama. Nah, khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Illa nikah, kecuali nikah. Kalau nikah harus ramai dan diramaikan. Kalau perlu, wadribu birgirbal. Pukullah benda-benda yang bisa bunyi. Begitu ya. Ember, panci, nikah gitu ya. Ustadz, saya kalau habis sholat subuh tidak sempat dzikir lama. Karena saya ngejar cari nafkah. Karena makin subuh datang ke pasar, makin banyak rezeki yang datang. Gimana? Ya alhamdulillah ya. Pamanya nih sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum. Yang lain masih zikir doa, kita langsung pergi. Kayak saya tadi di Masjid Cipaganti ya, sholat subuh berjamaah. Yang lain masih zikir. Saya ngambil yang singkat. Subhanallah 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus saya baca doa, ringan aja baca Fatihah. Karena Fatihah itu kan mewakili semuanya. Satu kan kulhu, Fatihah 1 kali, kulhu 3 kali. Karena ada hadis gini, iza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai' ilal maut. Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu, dijamin aman dari segala satu ilal maut kecuali kematian. Nah, pergi. Nah, boleh. Karena mencari nafkah itu termasuk pahalanya sangat besar. Ada hadis, man qadda ala yalihi kana kal mujahidi fi sabilillah. Siapa yang bercucuran keringat demi menghidupi keluarganya, kal mujahidi fi sabilillah, itu jihad fi sabilillah. Nah, jadi jihad bukan meledakkan bom, itu salah ya. Tapi jihad adalah khidmatul iyal, menjamin masa depan anak, melayani keluarga dengan baik. Salat subuh, Waalaikumsalam, doa yang singkat, pergi, nggak ada masalah ya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ini yang menanyakan sumbangan ya. Saya di rumah banyak proposal Pak Ustadz ya. Kadang bingung karena keterbatasan rezeki saya. Ya, satu-satunya cara adalah yashrah sadrah, terbuka saja. Ya, kemarin saya sumbang, sekarang lagi tidak ada. Sumbangan saya hanya mendoakan, ajak doa bersama. Ya Razak, Ya Wahab, Ya Mugni, Ya Kafi, Ya Basit, ubsut alaina rizqan thayyiban halalan wa khairan katsiran, khususan ya Allah untuk pembangunan Masjid Al-Barokah umpama. Itu juga termasuk nyumbang, mendoakan. Nah, itu yang sebenarnya alaji yunfikuna bisarra wa dharra. Orang bertakwa itu dia mau berinfak di saat sempit dan di saat lapang. Saat lapang rezeki dengan rezeki, tidak ada rezeki, lapang doa dengan doa, begitu ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak berpartisipasi. Kita doakan saja. Umpamanya agak maksa orangnya ya, kita harus terus terang, uang ada tapi untuk ini. Jadi dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulub, dalam Quran itu ada ayat yang begini, surat Al-Isra ayat 29. Jangan sembunyikan tanganmu di pundakmu. Wala tabsutakulal basti, dan jangan kamu ulurkan sampai habis. Nah, jadi artinya terlalu kikir jangan dihabiskan semua sampai lupa untuk anak, untuk istri, itu juga nggak boleh. Jalul aidil wusta, jadilah tangan yang di tengah. Jadi tidak terlalu dermawan, tidak juga
terlalu kikir gitu ya. Nah yang terakhir, utlubul ma'ruf miruhamai ummati, cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Nah itu harus lihat mana nih yang paling menyayangi kita, karena ada yang kadang-kadang orang itu siga bager tapi itu jujur ya, siga bager tapi menyakiti ya. Zaman sekarang apalagi tidak semua yang jujur itu, tidak semua yang sopan itu jujur gitu ya. Nah ada yang kadang-kadang Masya Allah ya, zaman sekarang ini. Ustaz saya sudah 6 tahun ini sakit ya, tapi alhamdulillah sholat ibadah jalan, alhamdulillah, itu yang paling penting ya. Cuma belakangan ini saya agak berat untuk ke kamar kecil, akhirnya dibantu oleh mantu saya, dan mantu saya ini beda jenis dengan saya. Gimana ya, jangan mantu ya, jangankan mantu, orang lain saja kalau butuh pertolongan harus kita bantu, apalagi ini mantu ya, siapapun dia, laki perempuan harus bantu mertua gitu ya. Jangan sampai dengan alasan bukan muhrim nggak mau bantu mertua, itu keliru ya. Jangankan mertua, orang tua, orang lain saja kalau butuh bantuan, karena kaidah fikih kan begitu, al-hukmu idza daqa ittasa'a, hukum tuh kalau sudah sempit jadi luas begitu ya. Saya ada komunitas Pak Ustadz, kerjaannya 6 bulan sekali arisan piknik. 6 bulan sekali arisan piknik. Alhamdulillah bermanfaat. Karena kami isi di acara piknik itu bukan hanya hura-hura, nyanyi dan lain-lain, kami isi juga tausiah. Mohon pencerahannya. Ya ada hadis kan, rawihu qulubakum sa'atan pasa'atan. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Nah itu jadi dasar refreshing itu penting. Ada refreshing piknik, refreshing makan bersama. Kalau ingin tahu orang tuh baik atau tidak, lihat makannya ya. Karena makan teh sorangan, ajak temen, ajak sahabat, ajak saudara, itu bagian dari cara untuk refreshing ya. Ada yang refreshing sepeda, nah ada refreshing nyanyi, silakan. Nah ada yang refreshing piknik. Sampai ada penelitian kan, orang yang banyak piknik sampai dia tersenyum bahagia karena pikniknya itu, senyumnya 15 menit sehari semalam, itu dipastikan usianya nambah 1 hari. Jadi sigana mah lo banu gering teh kurang piknik ya, gitu ya. Makanya waktu Pak Wali Kota zaman Kang Emil dulu kan, Bandung juara itu, orang Bandung kebahagiaannya naik gitu, kalau nggak salah sampai 50-70%. Kenapa? Karena diciptakan tempat piknik keluarga. Ada teras Cikapundung, ada Taman Regol gitu kan. Jadi cucunya dibawa, anaknya dibawa, hanya makan bersama. Itu memanjangkan umur. Dan itu bagian dari cara untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin. Karena ada kebahagiaan di saat ngumpul dengan anak, saat ngumpul dengan cucu, saat ngumpul dengan mantu. Nah salah satunya ketika piknik. Begitu ya. Kang lanjutkan saja, apalagi ada tausiah. Baguslah itu, pertahankan. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kami suka ada sholawatan Pak Ustadz. Dan sholawatan kami itu cukup lama, dari maghrib sampai isya semua sholawat dibaca. Nah tapi belakangan ini ada yang melarang, katanya sholawat itu hanya 1 sampai Hamidum Majid itu. Ya sholawat itu kan intinya doa diawali sholawat. Ya, kalau saya pergi waktu kemana, ke Jericho itu, Palestina, dapat buku, kalau diterjemahkan 70 sholawat, fadilah dan manfaatnya. Ada itu. Ada sholawat ilmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin biar dikuli maklumillah. Siapa yang baca sholawat itu dijamin minimal mual pohoan, minimal itu. Ya, kalau nyimpen kunci, baca sholawat itu, ingat kunci itu di situ. Ada sholawat khusus untuk mendapatkan rezeki, diajarkan oleh Nabi kepada Siti Fatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad waj'alni min amri faraja wa makhrajan warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib, dan lain-lain.
minimal ada sholawat yang ringan tapi berat timbangannya, yaitu sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad akan diberikan 70 pintu rahmat. Salah satunya apa? Fa inna salatakum alayya maghfiratun lijunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi makin banyak baca salawat, makin banyak dosa kita berguguran. Apa kita tega mengharamkan orang yang ingin membersihkan dosanya dengan salawat? Yang kedua, jangan lupa salawat itu bukti cinta kepada Nabi. Nah, aksiru minas salati alayya. Perbanyak kalian bersalawat kepadaku fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, au lailatil jum'ah, atau pada malam Jumat. Wa man fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan amalan itu, syafi'an wa syahidan. Apa itu syafi'an? Syafaat, menggenapkan yang ganjil, menambal yang kurang. Jadi kalau kita kurang sempurna dalam sholat, nanti disempurnakan dengan sholawat. Kita kurang sempurna sebagai suami, nanti disempurnakan dengan sholawat. Seorang istri kurang sempurna di rumah tangganya, umpamanya kurang masak, kurang dandan, nanti ibu akan disempurnakan dengan sholawat. Saya pernah seorang ibu nelpon ustadz saya waktu tawaf, berantem dengan orang Arab. Sedangkan saya untuk umroh lagi nggak mungkin. Solusinya gimana? Perbanyak baca sholawat. Kekurangan ketika tawaf ditambah dengan sholawat. Jadi rugi orang yang nggak pernah sholawat. Makanya disebut dengan syafaatul uzma. Seluruh yang kurang-kurang itu ditambah dengan sholawat. Begitu ya. Nah, bukan hanya itu. Sholawat juga wa man fa'ala zalika, siapa yang mengamalkan amalan itu. Nah, Allah akan berikan solusi di dunia. Itu. Nah, yan kufiya amru dunyahu. Nah, dicukupkan dunianya. Saya ketemu orang yang rezekinya luar biasa. Ternyata ketika saya tanya, saya merantau ke Bandung. Sebelum ke Bandung saya datangi para kiai. Di Pekalongan ada seorang kiai, kesibukan bisnis apapun silahkan, tapi jangan lupakan sholawat. Ada 1-2 malam yang khusus banyak baca sholawat. Itu yang ngobrol tuh orang yang kaya ya. Rumahnya di Setraduta ada berapa. Ternyata ketika saya tanya, resepnya sholawat. Makanya luar biasa sholawat ini. An-nasu andau majahilu, manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Kemungkinan besar dia karena tidak tahu. Nah, karena itu hati-hati dengan komunitas yang mengharamkan sholawat. Adapun teknisnya ada sholawat syair, ada sholawat syar'i. Nah, sholawat syair itu yang dinyanyikan, boleh-boleh. Ada sholawat syar'i yang dibaca ketika sholat, itu namanya sholawat syar'i. Saya ketemu dengan jamaah saya baru pulang dari Amerika. Ustadz di Amerika muslimnya sekarang lagi banyak baca sholawat. Dan ini Masya Allah. Di Chechnya itu presidennya sengaja. Kalau maulid Nabi itu dibesarkan. Salah satunya apa? Sholawat diramaikan. Dan ini luar biasa. Begitu ya. Walau alam bisabab. Sudah 1 jam saya menemani para pecinta Moon Pagi. Insya Allah Sabtu depan ketemu lagi. Dan untuk jamaah yang sudah mewakafkan berupa makanan, berupa pakaian untuk panti asuhan Assalam Nur Salim, hatur nuhun pisan kasadayana. Yang kedua yang telah mendoakan kami sekeluarga, ada yang nengok dibatasi karena saya harus istirahat, hatur nuhun juga. Yang telah teman-temannya yang datang ke rumah, terima kasih banyak. Ada yang ngirim obat, ada yang ngirim tukang pijit segala ya. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Semoga kita istiqomah terus dan berbuat baik. Terus berbuat baik, terus berbuat baik. Karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah akan menolong kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.